IPA 3. Di sini saya akan menceritakan asal-usul Bukit Kelam. Bukit Kelam merupakan bukit batu raksasa dengan ketinggian mencapai 1000 meter di atas permukaan laut. Bukit Kelam merupakan salah satu tujuan wisata andalan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan bukit ini memiliki cerita asal-usulnya yang masih dikenal hingga sekarang. Dahulu kala tersebutlah dua orang sakti yang bernama Bujang Beji dan Merubai. Keduanya memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Bujang Beji memiliki sifat yang sangat sombong dan suka mendengki. Berbeda dengan Merubai. Merubai memiliki sifat yang sangat rendah hati. Keduanya sama-sama memiliki pekerjaan, yaitu sebagai penangkap ikan. Bujang Beji menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas, sedangkan Merubai menangkap ikan di Sungai Simpang Melawi. Bujang Beji selalu membawa pulang semua hasil tangkapannya, baik ikan yang besar maupun ikan yang kecil. Akibatnya, ikan di Sungai Simpang Kapuas pun menyusut. Berbeda dengan Bujang Beji, Merubai selalu melepaskan ikan-ikan yang kecil dan membawa pulang ikan yang berukuran besar saja. Hal ini membuat ikan-ikan di Sungai Simpang Melawi pun tetap terjaga. Populasi ikan yang terus menyusut di simpang Sungai Kapuas pun membuat hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit, hingga pada suatu hari Bujang Beji yang mendapatkan sedikit ikan melihat Merubai membawa pulang ikan dengan sangat banyak. Rasa dengki pun menghinggapi Bujang Beji. Didorong oleh rasa dengki untuk mengalahkan Merubai, Bujang Beji pun mencari cara. Bagaimana ya cara Bujang Beji untuk mendapatkan banyak ikan? Bujang Beji menaburkan racun tuba ke dalam sungai. Ikan yang berada di dalam sungai pun mabuk dan menggelapar di atas permukaan. Dengan begitu, Bujang Beji pun mendapatkan banyak ikan dan lebih banyak daripada Merubai. Namun, kedengkian Bujang Beji tidak sampai di situ. Ketika ia melihat Merubai tetap saja membawa pulang ikan dengan banyak, Bujang Beji masih merasa dengki. Bujang Beji berkata, "Aku akan menutup aliran Sungai Melawi itu menggunakan puncak bukit tersebut." Dengan kesaktiannya, Bujang Beji memotong belah puncak bukit tersebut. Dan Bujang Beji membawa batu tersebut dengan kedua tangannya. Bujang Beji berjalan dan berjalan. Tanpa disadari Bujang Beji, ada seorang bidadari yang melihat Bujang Beji. Bidadari itu berkata, "Sombong sekali manusia ini. Dengan seenaknya ia membawa puncak bukit batu tersebut." Seseorang bidadari tersebut dengan marah melihat ulah Bujang Beji yang dengan seenaknya memotong puncak bukit dan membawanya. Tiba-tiba, tiba-tiba saja seorang bidadari tersebut mengirimkan sebuah petir dan terkena ke tubuh Bujang Beji. Bujang Beji yang tidak tahu akan disambar oleh petir pun terkejut. Dan batu yang dipegang oleh Bujang Beji pun terjatuh ke dalam tanah.
Betapa marahnya Bujang Beji ketika ia melihat ada sosok bidadari yang mengirimkan dia sebuah petir. "Nanti kau, aku akan menuntut balas," kata Bujang Beji. Ketika Bujang Beji ingin mengambil kembali batu yang telah terjatuh, aduh, susah sekali ini diangkat. Ternyata batu tersebut telah menancap di dalam ke permukaan tanah. Bujang Beji pun gagal untuk mengangkat batu tersebut. Bujang Beji pun mempersiapkan diri untuk menuntut balas perbuatan bidadari tersebut. Bujang Beji menanam pohon tumpang bambu, dan dalam beberapa hari pohon tersebut telah tumbuh tinggi hingga mencapai langit. Sebelum Bujang Beji naik ke atas pohon tersebut, Bujang Beji menyiapkan sesaji makanan untuk hewan-hewan di hutan. Setelah Bujang Beji naik ke atas pohon, sepertinya Bujang Beji lupa memberikan sesaji kepada Rayap dan Beruang. Rayap dan Beruang berkata, Rayap berkata seperti ini, "Lihat, Bujang Beji tidak memberikan kita sesaji. Kita harus menuntut balas. Kamu ada ide?" "Ide? Bagaimana kalau kamu saja yang mencari idenya? Nanti aku akan membantumu." "Ah, kamu ini badan saja yang besar, tetapi giliran disuruh mikir, otakmu lemot." "Hehe, maaf ya Rayap. Bagaimana kalau kita menggerogoti saja pohon tersebut agar ambruk dan Bujang Beji pun tidak dapat mencapai langit?" Ide yang sangat brilian. Aku setuju. Tanpa berlama-lama pun, Beruang langsung menggerogoti bagian bawah pohon, dan disusul oleh Rayap menggerogoti bagian bawah pohon juga. Bujang Beji yang sedang berada di atas pohon dan hampir mencapai langit pun terdiam karena pohon tersebut bergetar kencang. "Aduh, kenapa pohon ini bergetar?" Dan tiba-tiba pun pohon tersebut pun jatuh ke bawah tanah. Usaha dari Rayap dan Beruang pun berhasil. Bujang Beji pun terjatuh ke bawah tanah dan mengakhiri hidupnya. Gagal sudah usaha Bujang Beji untuk memberhentikan aliran Sungai Melawi dan untuk membalas dendam kepada bidadari yang telah membuat rencananya gagal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.